Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Syarif. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM 2511 2084101. Di sini saya akan menjelaskan eh, teknologi AI dalam olahraga tenis meja yang mendukung proses belajar mahasiswa di era digital. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk dalam dunia olahraga. Dan yang kedua, artificial intelligence mulai digunakan untuk meningkatkan performa atlet. Dan yang kedua, tenis meja membutuhkan kecepatan, akurasi, dan strategi yang tinggi. AI membantu analisis yang lebih akurat dibanding manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok penting dalam latar belakang tersebut. Dijelaskan bahwa perkembangan teknologi digital sangat pesat dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk olahraga. Tenis meja adalah olahraga yang membutuhkan kecepatan reaksi maupun ketetapan dan strategi. Oleh karena itu, AI hadir sebagai solusi untuk membantu atlet dan pelatih dalam menganalisis permainan secara lebih detail dan akurat dibanding secara manual. Oke, lanjut. Nah, sini ada pengertian artikel intelijen. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Yang kedua, mampu belajar dan menganalisis untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai bidang termasuk olahraga. Nah, dalam pengertian tersebut eh, bisa dijelaskan bahwa artikel intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer berpikir dan belajar seperti manusia. AI bisa mengelola dalam jumlah besar, mengenali pola dan berbagai keputusan untuk rekomendasi. Dalam olahraga, AI digunakan untuk membantu analisis performa dan strategi. Oke, next. Peran AI dalam tenis meja. Yang pertama ada menganalisis teknik permainan atlet. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi strategis. Dan yang ketiga, membantu pelatih dalam evaluasi performa. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas. Nah, pada bagian ini bisa dijelaskan bahwa AI memiliki banyak peran dalam tenis meja seperti menganalisis teknik bermain atlet, eh, terus memberikan masukan kepada pelatih, serta membantu meningkatkan kualitas latihan. AI juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan secara lebih objektif. Oke, lanjut. AI untuk menganalisis. Nah, yang pertama ada menggunakan kamera ataupun sensor. Dan yang kedua, menganalisis gerak. Maksudnya menganalisis gerak ini dalam eh, dalam olahraga tenis meja ada tiga. Yang pertama ada forehand, dan yang kedua ada backhand, dan yang ketiga ada spin bola. Yang ketiga memberikan feedback secara real time. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan bahwa AI bekerja dengan membantu kamera dan sensor untuk merekam gerakan atlet. Kemudian, sistem akan menganalisis teknik seperti forehand, backhand, ataupun spin bola. Dari hasil analisis tersebut, atlet bisa mengetahui kesalahan teknik dan memperbaikinya secara cepat karena feedback diberikan secara langsung. Oke, lanjut. AI dalam pelatihan atlet. Nah, AI dalam pelatihan atlet di sini ada 4 pelatihan. Yang pertama ada program latihan berbasis data, kemudian simulasi perbandingan menggunakan AI, dan yang ketiga menyesuaikan latihan sesuai kemampuan atlet. Yang keempat, meningkatkan konsistensi dan akurasi. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa AI membantu membuat program latihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan atlet. AI juga bisa mensimulasikan pertandingan sehingga atlet bisa berlatih dalam kondisi yang miring dengan pertandingan asli. Hal ini bisa membantu meningkatkan konsistensi dan performa atlet. Oke, lanjut. Robot dan mesin berbasis AI. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu robot tenis meja sebagai sparring partner. Dan yang kedua dapat mengatur berbagai kecepatan bola, arah bola, dan spin. Dan yang ketiga membantu latihan mandiri atlet. Nah, maksudnya bisa dijelaskan maksudnya pada slide ini bahwa saat ini sudah ada robot tenis meja yang menggunakan AI. Robot robot ini bisa menjadi lawan latihan sebagai atlet dengan mengatur kecepatan, arah maupun putaran bola, serta pergerakan atlet pun juga bisa. Dengan dengan adanya robot ini, atlet bisa berlatih secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pasangan latihan. Oke, lanjut. AI dalam strategi permainan. Yang pertama ada menganalisis pola permainan lawan. Yang kedua, memprediksi gerak lawan. Yang ketiga, memberikan strategi terbaik saat pertandingan. Dan yang keempat, digunakan oleh pelatih profesional. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa AI juga digunakan untuk menganalisis pola permainan lawan dan dapat dipelajari kebiasaan lawan untuk memprediksi gerakan berikutnya. Dengan begitu, pelatih dan atlet dapat menentukan strategi lebih baik untuk memenangkan pertandingan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan menggunakan AI. Kelebihannya ada 3, serta kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan menggunakan AI, yaitu yang pertama, analisis akurat dan cepat. Yang kedua, meningkatkan performa atlet. Yang ketiga, efisiensi latihan. Nah, dan di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yaitu yang pertama, ada biayanya mahal. Dan yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Dan yang ketiga, tidak menggantikan peran pelatih sepenuhnya. Nah, bisa dijelaskan bahwa ketika menggunakan AI, pasti memiliki banyak kelebihan, seperti analisis yang cepat dan akurat, serta membantu meningkatkan performa atlet. Namun, AI juga memiliki kekurangan juga, seperti
biayanya mahal, dan ketergantungan pada teknologi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran pelatih ataupun manusia. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya, kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama ada AI memberikan dampak besar dalam tenis meja. Dan yang kedua, membantu latihan, analisis, dan strategi. Dan yang ketiga, teknologi ini akan terus berkembang. Dan yang keempat, penting untuk memanfaatkan AI secara bijak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kesimpulan yang tertera pada slide ini, yaitu dijelaskan bahwa teknologi AI memberikan dampak yang sangat besar dalam perkembangan tenis meja, terutama ketika seorang atlet ingin berlatih dan mengembangkan bakat seorang atletnya. Kedepannya, teknologi ini akan semakin berkembang dan penting untuk dimanfaatkan secara bijak agar memberikan manfaat maksimal bagi atlet dan pelatih. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun luput kalimatnya tidak mengenakan, saya mohon maaf. Wabila wabila taufik walhidayah, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.